Yo, what's up guys? Welcome to my channel. Nah, di channel gue ini, gue bakal ngebahas apa aja sih yang ada di dunia ini yang sebenarnya nggak kebanyakan orang tahu gitu ya, tentang misteri-misteri atau hal yang terjadi di dunia ini ya. Ya, contohnya itu kayak di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini tuh banyak banget misteri, dan sekarang gue bakal ngebahas tentang beberapa misteri yang ada di Indonesia ya. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa support gue dengan cara like, share, komen, and subscribe. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian pencet like. Kalau kalian gak suka video ini, abaikan saja ya. Oh ya, BTW, ini channel pertama gue di 2021, namanya itu Dava Pratama. Jangan lupa kalian share channel ini agar gue tetap semangat bikin video-videonya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Dan yang pertama itu adalah kapal hantu orang Medan. Nah, katanya kapal ini tuh ditemukan pada tahun 1942, ada yang menyebutkan 1946 ya. Dan pertama kali kapal ini tuh ditemukan radarnya tuh oleh salah satu kapal yang kapal Amerika ya. Nah, kapal Amerika ini tuh ternyata dia tuh menemukan message dari si kapal orang Medan ini ya. Nah, message-nya itu masih berupa kode Morse. Jadi dulu tuh masih pakai kode Morse, belum ada telepon kayak kita jarak jauh gitu, belum ada. Jadi dulu tuh masih pakai kode Morse, terutama karena dulu itu lagi musim perang ya, kalau nggak salah tuh perang dunia, kalau nggak salah. Ya, masih terjadi perang dunia kedua kalau nggak salah. Nah, si kapal orang Medan ini tuh kapal itu mengirim message kepada Amerika melalui kode Morse yang isinya itu adalah semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta atau chat room dan anjungan. Mungkin semuanya udah meninggal dunia ya. Nah, kemudian jadi setelah itu si kapal ini tuh tidak mengirimkan message lagi ya guys ya. Baru beberapa saat kemudian message ini tuh atau terlacak lagi oleh salah satu kapal yang ada di sekitarnya, yaitu kapal Belanda dan kapal Inggris. Kapal Belanda dan kapal Inggris itu berada di Selat Malaka. Nah, mereka itu menerima message bahwa message itu tuh berisikan aku akan mati. Setelah itu beberapa saat kemudian message itu pun menghilang, dan di sana itu ada salah satu kapal yang terdekat dari lokasi si kapal orang Medan itu, yaitu kapal Silver, yaitu kapal Silver Star. Mereka itu langsung mendekati kapal orang Medan ini, dan akhirnya jadi si kapal Silver ini tuh awak kapalnya tuh penasaran. Ini message itu darurat banget. Akhirnya mereka memeriksa ke dalam kapal, dan ternyata di dalam kapal itu semua awaknya tuh benar-benar mati. Dan mereka itu terumbang-ambing, bahkan peliharaan seperti anjing pun mereka mati di dalam kapal tersebut ya. Akhirnya ketika mereka mau menarik kapal si orang Medan ini, tiba-tiba aja ya si kapalnya ini tuh mengeluarkan asap, dan para awak kapal yang tadinya ingin menyelamatkan kapal itu, mereka naik lagi ke kapal induk Silver Star tersebut. Nah, akhirnya kapal ini tenggelam. Nah, buat sekedar informasi aja, kapal ini tuh kenapa disebut kapal orang Medan? Karena jadi salah satu sumber itu menyatakan bahwa kapal ini tuh dibuat di daerah Medan, Sumatera Utara. Nah, yang lebih mengejutkan lagi yang gue denger yang gue baca, bahwa sebenarnya kapal ini tuh nggak tahu milik siapa. Bahkan orang Belanda pun tidak pernah ngeklaim, jadi nggak pernah ngeklaim bahwa kapal itu milik dia. Dan anehnya itu, kapal yang katanya dibuat di Medan itu tuh sebenarnya belum pernah ada yang ngebuat kapal kayak gitu ya. Masih menjadi sebuah misteri ya. Jadi kalau buat kalian yang misalkan tahu kelanjutan dari misteri ini, kalian bisa komen di bawah, kasih tahu gue, dan gue bakal bahas lagi. Yang kedua ini tuh balok misterius yang ditemukan di daerah Inggris ya. Nah, balok misterius ini tuh ditemukan oleh salah satu warga yang ada di daerah setempat, yaitu
Tony Williams. Ya kita sebut aja dia TW ya. Nah si TW ini tuh dia tuh lagi berkunjung ke pantai, dan ketika dia berkunjung ke pantai, dia tuh menemukan salah satu bongkahan balok yang bertuliskan di atasnya itu Ji Petir. Akhirnya dia penasaran, ini balok tuh dari mana dan kenapa bisa terdampar. Karena saking dia penasarannya, si TW ini, Tony Williams ini, dia mencari tahu baloknya itu berasal dari mana. Dan akhirnya dia memecahkan misteri ini bahwa balok ini tuh sebenarnya berasal dari Indonesia, yaitu daerah Sukabumi, Jawa Barat. Nama Ji Petir ini sendiri merupakan salah satu perusahaan sebuah kebun karet yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, yang beroperasi pada abad 19 dan abad 20 awal ya. Dan ternyata salah satu faktanya itu bahwa si balok yang terdampar di Inggris ini itu terbuat dari cairan getah. Cairan getah ini tuh dari pohon jenis Sapotaceae yang dipadatkan dan bisa ditemukan di semenanjung Malayu ya. Si getah pohon ini tuh biasanya pada abad 19 dan abad 20 itu dipakai untuk insulasi kabel telegraf yang melintang di dasar laut. Kayak mungkin kayak kabel listrik nih kan, kalau di kita tuh ada kabel listrik kan yang nyambung terus nyambung. Nah, di bawah laut juga kalau nggak salah itu juga ada kayak kabel listrik itu. Nah kabel itu tuh biasa yang gue tahu tuh digunain buat, kalau nggak salah itu buat A few moments later. so tahu sih gue. Dan fakta lainnya bahwa si balok Ji Petir ini tuh nggak ditemuin di pesisir Inggris aja, bahkan ini ditemuin di daerah-daerah yang ada di Eropa. Nah daerah-daerah tersebutnya itu adalah Wales sampai di Shetland, Channel Island, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Banyak banget, gila. Itu orang Indonesia tuh kenapa ya balok kayak gitu aja bisa sampai terdampar ke luar gitu kan. Jadi karena hal ini orang luar pun tahu bahwa Indonesia itu penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Sombong amat. Yang gue tahu, rempah-rempah kita tuh benar-benar diminati di seluruh dunia, termasuk ketika zaman Belanda ya. Yang ketiga adalah warga Madagaskar merupakan warga Indonesia. Ini merupakan salah satu topik pembicaraan yang mungkin dulu sangat-sangat hangat ya. Madagaskar ini tuh merupakan salah satu 4 pulau terbesar yang ada di dunia. Sebenarnya tuh Madagaskar itu dulu tuh cuman dihuni sama hewan-hewan liar. Sampai katanya perempuan yang ada di Nusantara ini mereka pergi ke pesisir Afrika. Diduga mereka itu terdampar karena kapal mereka itu tenggelam. Hal ini juga diduga oleh para ilmuwan ketika itu terjadi pada tahun 830 sebelum Masehi, bertepatan dan bersamaan dengan berkembangnya perdagangan Nusantara bawah kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Sampai pada akhirnya tuh para ilmuwan itu menguji tes DNA ya. Salah satu ilmunya itu bernama Murray Cox dari Massachusetts University, Selandia Baru. Dia itu mengungkapkan bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah 30 perempuan dan 20 diantaranya itu berasal dari Indonesia. Mungkin 80% dari penduduk Madagaskar itu kebanyakan berasal dari daerah Indonesia. Ini tuh juga bukan omongan semata karena itu diuji tes DNA 226 orang dari 3 suku atau etnis yang ada di Malagasy ya, Madagaskar ya. Selain itu, ada faktor lain yang menunjukkan bahwa orang Madagaskar itu merupakan asalnya itu dari orang Indonesia, yaitu adalah ada faktor bahasa. Dan salah satunya itu adalah bahasa Maanyan. Maanyan itu bahasa yang biasanya dipakai oleh masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Barito di wilayah pedalaman. Dan selain itu juga ada juga bahasa Jawa, Melayu, dan bahasa Sanskerta. Yang keempat, nah kalian tahu pasti kan tentang Atlantis. Atlantis itu banyak banget dongeng-dongeng yang menyebutkan bahwa Atlantis itu adalah kota yang maju pada saat zamannya, dan kota itu tuh mereka tuh hancur dalam waktu 1 malam. Bahkan Atlantis ini tuh dibuat film, dari mulai film kartun, film action, live action. Nah,
Banyak yang menyebutkan bahwa Atlantis ini tuh berhubungan dengan Indonesia karena Indonesia ini disebutkan sebagai salah satu bagian dari Pulau Atlantis yang selamat ya. Pulau Atlantis itu konon memiliki angkatan laut yang amat banyak. Sampai si angkatan lautnya itu bisa menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun yang lalu ya. Sebelum waktu Solon, berarti 9.500 sebelum Masehi. Dan katanya si Atlantis ini setelah gagal menaklukkan Yunani, mereka itu tenggelam dalam waktu 1 malam. Jadi ada yang bilang si Atlantis ini tuh lokasinya itu ada di Spanyol, Kepulauan Mediterania, atau ada di Gurun Sahara, Amerika Tengah, Antartika, Afrika, atau Samudra Atlantik. Mereka tuh berspekulasi bahwa negara-negara yang mirip namanya dengan Atlantis itu merupakan bagian dari Atlantis. Ada salah satu penulis bernama Brasil Arcio Santos, yaitu berkata bahwa Atlantis berada di Samudra Hindia, di belahan bumi lainnya. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Indonesia itu merupakan salah satu bagian dari Atlantis. Nah, dalam buku Atlantis The Lost Continents Finally Found, Santos menggambarkan Atlantis berada di the most volcanic region in the world, alias daerah paling banyak gunung berapinya. Bener ya? Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu mereka berjajar selain pulau-pulau, mereka pun berjajar gunung-gunung api yang aktif ya. Tapi ada juga beberapa gunung yang udah nggak aktif. Dan sekedar informasi aja, Indonesia itu terletak di berbagai lempengan belahan dunia. Jadi kenapa di Indonesia itu terjadi banyak gempa? Karena kita itu berada di pertengahan atau persimpangan lempeng-lempeng yang ada di dunia. Fakta yang paling mengejutkan tentang argumentasi bahwa Indonesia adalah Atlantis, yaitu Indonesia itu pernah terjadi bencana letusan Gunung Krakatau dan Tambora. Bahkan Danau Toba di Sumatera Utara adalah bekas salah satu kawah dari gunung berapi. Ya, itu masih menjadi sebuah misteri. Sekali lagi gue kasih tahu buat kalian yang tahu tentang fakta Atlantis dan fakta Indonesia, boleh kalian komen di bawah, cerita gue, dan biar gue bahas tentang ini dan orang-orang banyak tahu tentang ilmu pengetahuan yang udah kalian share ya. So, buat kalian, terima kasih udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jadi di video ini gue cuma sekedar berbagi share ilmu, tapi gue benar-benar suka nge-share ilmu-ilmu yang gue dapat, yang gue tahu. Jangan lupa support channel YouTube gue agar gue tetap semangat untuk bikin video-video tentang misteri yang ada di dunia atau informasi-informasi yang ada di dunia ini. So, bantu gue untuk mencapai 10.000 subscriber pertama dengan cara kalian like, share, komen, dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi orang yang nonton video ini dan subscribe channel gue. Gue Dava Pratama, sampai jumpa di video selanjutnya.